tentu kita harus bertanya, saya sudah di jalan Rasulullah atau belum? Nah, mukminin mukminat yang sangat saya muliakan, untuk supaya kita bisa memastikan bahwa kita benar-benar sudah berada di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan beragama kita, salah satu hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan keimanan kita adalah siapa orang yang kita jadikan sebagai imam kita dan panutan kita setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihatnya ini urgen banget, karena ini sangat berpengaruh pada iman kita, pada keagamaan kita, pada keselamatan kita dunia dan akhirat. Siapa orang yang paling berpengaruh pada kehidupan saya? Siapa? Kita tentu bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu semua orang Islam akan berkata seperti itu. Orang yang paling berpengaruh pada kehidupan saya sebagai seorang Muslim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya bisa pastikan jawabannya itu tidak sepenuhnya benar. Yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita itu adalah orang yang kita tokohkan. Orang yang kita tokohkan. Kalau yang Anda dan saya tokohkan itu adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Al-Husain alaihi salam, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Ahlul Bait Nabi yang kita tokohkan, maka ketokohan mereka ini berpengaruh besar pada kehidupan keimanan saya, yang mengantar saya untuk punya kehidupan seperti hidupnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sebaliknya, kalau yang saya tokohkan itu bukan Ahlul Bait Nabi, na'udzubillah, kalau yang saya tokohkan itu adalah Muawiyah, kalau yang saya tokohkan itu adalah Yazid, kalau yang saya tokohkan itu adalah si fulan dan si fulan, maka pasti hal itu akan berpengaruh besar pada iman saya dan keagamaan saya. Hal ini bukan saya yang berbicara. Saya bisa simpulkan itu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang betapa besar pengaruh manusia yang kita tokohkan dalam keagamaan kita. Ayat pertama adalah surah Ibrahim ayat 21. Surah Ibrahim ayat 21. Anda nanti bisa rujuk di dalam Al-Quran. Anda bisa cek Al-Quran surah Ibrahim ayat 21. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa barazu lillahi jami'an. Faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna taba'an. Fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillah min syai'. Ayat ini berkata, wa barazu lillahi jami'an. Semua manusia nanti akan bangkit dari kuburnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ad-du'afa lilladzina istakbaru. Maka berkatalah orang-orang yang lemah. Lemah di sini bukan lemah secara ekonomi. Kalimat du'afa dalam Al-Quran tidak harus berarti orang-orang yang lemah secara ekonomi saja, tapi orang-orang yang lemah. Orang yang imannya lemah, orang yang pendiriannya lemah, orang yang keberaniannya lemah, orang yang tidak memiliki prinsip dan iman yang kuat. Mereka berkata,
kepada orang-orang yang mereka agungkan dahulu di dunia. Siapa ini orang-orang yang kita tokohkan? Bisa pemimpin, bisa khalifah. Kalau Anda misalnya sangat mengagungkan khalifah, khalifah itu punya pengaruh pada diri kita. Kalau Anda agungkan misalnya seorang tokoh organisasi itu akan berpengaruh pada kita. Kalau yang kita agungkan adalah seorang tokoh sufi, maka orang itu punya pengaruh besar pada kita. Kalau yang kita misalnya agungkan adalah seorang sahabat, tapi sahabatnya seperti Muawiyah, maka Muawiyah ini akan punya pengaruh besar pada kita. Kita dhaif, kita lemah. Kelak nanti di hari akhirat kita ngomong, faqala ad-du'afa lilladzina istakbaru. Orang-orang dhaif ini akan berkata kepada orang-orang yang dia tokohkan dan besarkan itu, inna kunna taba'an, dulu kami ikut engkau, fahal antum mughnuna anna min azabillah, apakah sekarang kalian bisa membebaskan kami daripada azab Allah di akhirat ini? Allahu Akbar. Saya baca ayat ini ngeri saya. Terus terang. Ternyata orang-orang yang kita tokohkan itu punya pengaruh besar kepada kita sampai nanti nasib kita di akhirat. Sampai nanti nasib kita di akhirat. Jangan main-main. Siapa yang Anda anggap sebagai tokoh agama Anda? Penting untuk kita tahu. Adakah jaminan tokoh agama yang Anda anggap sebagai orang yang paling berpengaruh pada Anda ini nantinya bisa menyelamatkan Anda di sisi Allah, atau tidak bisa menyelamatkan Anda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, subhanallah. Ini ayat betul-betul menggoncang saya, ini ayat. Saya bacakan lagi ayatnya. Anda catat baik-baik ayat ini dalam surah Ibrahim ayat nomor 21. Apa firman Allah? Wa barazu lillahi jami'an. Semua manusia nanti akan bangkit dari kuburnya. Faqala ad-du'afa lilladzina istakbaru, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, orang-orang seperti kita ini yang bukan penguasa, kita juga tidak punya pengaruh kepada siapapun karena kita lemah, lemah iman, lemah ekonomi, lemah status sosial. Kita hanya bertaklid, kita hanya melihat dan meniru orang-orang. Orang-orang du'afa ini, dia berkata kepada orang-orang yang dia agungkan dahulunya di dunia, inna kunna taba'an, sungguh dulunya kami ikut kalian, fahal antum mughnuna anna min azabillah, bisakah kalian sekarang membebaskan kami dari azab Allah? Pemirsa yang saya muliakan, mukmin mukminat yang sangat saya muliakan, ini Karbala ini adalah satu cermin yang luar biasa.